Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga kalian sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu minta perhatiannya, tolong perhatikan layar laptop atau handphone kalian. Hari ini kita akan belajar PLH mengenai kepedulian terhadap lingkungan. Tapi sebelum belajar, Ibu ingin mengingatkan untuk patuhi protokol kesehatan dengan mendisiplinkan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pintar. Nah, anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak kelas 4 diharapkan untuk dapat menjelaskan sikap peduli lingkungan, kemudian dapat menjelaskan sikap sadar lingkungan. Oke, kita langsung masuk ke pelajarannya. Di sini ada kata lingkungan. Terbaca ya, itu lingkungan. Coba, ada yang tahu lingkungan itu apa? Lingkungan adalah tempat tinggal kita dan tempat kita beraktivitas. Jadi lingkungan itu mempunyai peran yang sangat penting, yang sangat besar bagi kehidupan kita. Jika lingkungan itu rusak, maka kehidupan kita akan terganggu. Maka dari itu, kita perlu menjaga lingkungan agar lingkungan kita tidak rusak. Bagaimana cara menjaganya? Dengan menanamkan sikap sadar lingkungan dan sikap peduli lingkungan. Sikap sadar dan sikap peduli lingkungan. Peduli artinya tanggap dengan permasalahan yang terjadi. Kemudian, kesadaran dan kepedulian kita terhadap lingkungan sangat menentukan keberlangsungan hidup kita di masa mendatang. Ada baiknya jika kita memupuk rasa kepedulian dan sikap sadar kita sejak dini, agar menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kemudian, perhatikan lagi layarnya. Di sini dijelaskan tentang sikap sadar dan sikap peduli lingkungan. Yang pertama adalah sikap sadar lingkungan. Sikap sadar lingkungan adalah menyadari bahwa lingkungan merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Lingkungan meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk yang tidak hidup. Adanya makhluk-makhluk tersebut, makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia tersebut ditujukan untuk semua makhluknya, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Menjaga kelestarian lingkungan sangat besar artinya. Semakin lestari suatu lingkungan, maka akan semakin banyak sumber daya alam yang akan kita dapat. Dan tentunya dapat menjamin kelangsungan hidup anak cucu kita kelak. Kemudian, di sini juga sudah ada sikap peduli lingkungan. Apa itu sikap peduli lingkungan? Sikap peduli lingkungan adalah pencerminan sikap mencintai dan menghargai kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa hidup sendirian karena terjadi hubungan timbal balik dan sifat saling kebergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Sebagai contoh, kita manusia, kita mendapatkan energi dari makanan. Makanan yang kita makan berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Jika tumbuhan dan hewan tidak ada, kita mau makan apa? Nah, maka dari itu, makhluk hidup yang satu atau manusia juga bergantung kepada makhluk hidup yang lainnya, yaitu tumbuhan dan hewan.
Lalu, di sini ada ungkapan bahwa semua perbuatan pasti mendatangkan akibatnya, yang baik maupun yang buruk. Perbuatan yang baik insya Allah akibatnya baik, begitupun yang buruk. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Jangan sampai perbuatan kita mengakibatkan sesuatu yang buruk. Karenanya, ada pepatah yang mengatakan, berpikirlah sebelum berbuat. Gitu ya. Begitu juga dengan lingkungan. Apabila kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Sebagai contoh, hutan yang dijaga kondisinya akan membawakan dampak baik bagi manusia. Di hutan, banyak sekali pepohonan. Pepohonan itu menguntungkan bagi kita karena yang pertama ia dapat menghasilkan oksigen. Oksigen diperlukan untuk manusia ya, untuk bernafas. Lalu yang kedua, pohon juga dapat membantu menyimpan cadangan air. Dan adanya pohon dapat mencegah terjadinya bencana alam, seperti banjir dan longsor. Akan tetapi, apa yang akan terjadi bila kita tidak menjaga lingkungan, bila kita tidak menjaga hutan? Pohon kita tebangi. Apa kira-kira yang akan terjadi? Tentu saja hal seperti itu, penebangan hutan liar, dapat membawa dampak yang buruk bagi kita. Jika hutan rusak, udara terasa panas, dan jika terjadi hujan, air akan mengalir terus, hanya sedikit yang diresap oleh tanah, dan akan mengakibatkan bencana apa tadi? Bencana longsor dan bencana banjir ya. Oleh karena itu, jangan sembarangan memanfaatkan lingkungan tanpa memikirkan akibatnya. Karena jika lingkungan rusak, maka bencanalah yang akan terjadi. Kemudian di sini ada contoh sikap peduli lingkungan. Ayo kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Lalu yang kedua, menjaga kelestarian berbagai jenis tumbuhan. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian berbagai jenis tumbuhan? Karena dengan menjaga kelestarian itu sendiri akan mempertahankan sumber daya alam. Kalau di sini berarti tumbuhan sumber daya alamnya ya. Kemudian agar tumbuhan tersebut tidak terjadi punahan. Lalu yang ketiga adalah menyayangi dan merawat tanaman. Nah, seperti tadi yang hutan, contoh yang hutan ya. Karena dengan menyayangi dan merawat, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Lalu, ada contoh yang keempat. Apa contoh yang keempat? Menyayangi dan merawat hewan peliharaan. Kenapa harus hewan peliharaan? Karena tadi kan sudah dijelaskan kalau lingkungan itu terdiri dari makhluk hidup. Di antaranya manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu yang kelima, memperkaya wawasan yang bertemakan lingkungan. Nah, jadi dengan memperkaya wawasan ini, kita jadi banyak tahu nih. Kita jadi banyak ilmunya tentang lingkungan. Seperti bahwa plastik itu dapat hancur setelah ratusan tahun. Nah, kan kita jadi tahu ya. Jadi kita harus mengurangi penggunaan plastik. Lalu contoh yang keenam, berperan aktif dalam kegiatan lingkungan. Apa saja contohnya? Contoh yang paling dekat di lingkungan rumah kita seperti membersihkan lingkungan ya, kerja bakti, kemudian ada juga gerakan menanam 1000 pohon. Di dalam Al-Quran juga ternyata ada ayat yang berkaitan dengan lingkungan seperti pada Quran Surat Ar-Rum ayat 41 ini. Ibu bacakan ya.
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi bencana maupun musibah yang kita rasakan itu adalah akibat dari ulah kita sendiri, ulah keegoisan manusia. Bencana itu merupakan teguran dari Allah agar kita kembali ke jalan yang benar, agar kita melakukan hal-hal yang baik dan tidak merusak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah tiba di penghujung pembelajaran. Kalau ada dari kalian yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, boleh hubungi Ibu ya. Lalu pembelajaran ini akan Ibu tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum